Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik? Baik, Baik, Pak. Bagus banget nih. Iya nih. Coba diri dulu ya. Kita minta diri dulu sebentar. Apa ya? Diri dulu dong. Semuanya diri dulu. Kita ini dulu ya, pendinginan dulu. Parah kepanasan. Tolong ya, perhatikan badannya ini ya. Satu, semuanya. Satu, dua, tiga. Ya, lepas. Ya, gimana lagi Pak? Tarik nafas dalam. Buang. Ya. Oke. Nah, terakhir ya, tarik nafas nanti buang. Tidak. Bau. Bau ya. Coba Pak contohin dulu kayak gimana nih. Ya, tarik nafas. Tahan dulu, tahan. Gitu ya. Lepas. Ya. Ayo. Oke. Ya. Satu, dua, tiga. Tarik nafas. Buang. Oke, turun lagi dulu. Turun lagi dulu. Oke. Turun lagi ya. Sebelumnya kakak ingin perkenalan dulu nama kakak. Nama kakak itu di depan Ezzedin Yazid Nasrullah. Ya, kalian bisa memanggil kakak dengan Kak Ejid atau Kak Yazid. Ya, oke. Kak Nasrullah juga nggak apa-apa. Asalkan jangan ke Allah, jangan. Ya, bahaya ya. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan alangkah baiknya kita perkenalan dulu agar kita lebih dekat dan lebih tahu berarti ya. Oke, mungkin dari pojok dulu namanya siapa? Angga Saputra Yuda. Panggil Angga. Oke. Kamu? Ya. Kalau Malika, kamu yang tengah? Kenapa nama saya Mutiara Manila dipanggil Mutia? Mutia. Oh ya, kamu? Maulida. Dan kamu terakhir? Perkenalkan nama saya Sabila Shikami. Ya. Panggilan Sabila. Masya Allah. Namanya bagus-bagus semua ya. Alhamdulillah. Kakak di sini ingin menggantikan guru kalian, yaitu ingin mengajar mata pelajaran Al-Quran dan Hadis yang bertemakan indahnya ikhlas dalam beribadah. Oke. Langsung saja kita masuk ya. Tapi sebelum kita masuk, alangkah lebih baiknya kalian buka buku dulu ya. Siapkan buku, terus pensil atau pulpen siapkan. Nanti catatlah yang sekiranya ingin dicatat, serta pahamilah apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, di sini ada peta konsep mengenai ikhlasnya dalam beribadah. Yang pertama itu memahami Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang kedua memahami Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan yang terakhir kita akan memahami hadis tentang keikhlasan dalam beribadah. Ketiga dalil ini menjelaskan tentang ikhlasnya dalam beribadah. Tuh. Lanjut ya. Nah, untuk Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Mungkin kalian sudah ngajaran kan? Sering membaca. Sorry. Mungkin sudah tidak asing lagi atau sudah sering Baca. mengucapkan atau membacanya ya. Al-Quran surat Al-An'am ini di mana? Setiap apa? Ada yang tahu? Setiap sholat. Setelah apa tuh? Pas di mana? Takbiratul ihramnya kah atau sesudah Al-Fatihah kah? Sebelum Fatihah ya. Nah, ini sering dibaca oleh kita pada bacaan doa iftitah. Ya. Mungkin kalian sudah hafal karena sudah sering membacanya. Mungkin kakak contohkan dulu untuk membacanya, nanti mari kita sama-sama membaca bareng-bareng ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Apa ya? Oke. Ayo akan minta bareng-bareng kita bacakan surat Al-An'am ini. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Alhamdulillah. Nah, pada surat Al-An'am, Qul inna sholati, katakanlah sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa matiku hanya untuk Allah Ta'ala, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu lahu bagi Allah, wa bidzalika umirtu, dan yang demikian itulah pertama-tama aku adalah orang yang wa ana awalul muslimin, orang yang menyerahkan diri, orang muslim itu. Kandungan pada surat Al-An'am ayat 162 itu mengisahkan tentang ibadah. Yang pertama ya, kita garis bawah dulu, sembahyang dulu, kita sholat. Kita garis ini bahwasanya Al-An'am telah menerangkan dan menuntut kita untuk selalu sholat, ya, sholat. Berapa kali sholat dalam sehari? Ada yang tahu? 5. Hitungan tangan. 5. Kamu? Sholat yang kita kerjakan itu berapa kali dalam sehari? 5 waktu. Oke, 5 waktu ya. Apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Udah, ada lagi. Nah, lalu yang kedua, ibadahku, mau matiku, pemayaya hidupku, lillahi rabbil alamin. Nah, ayat ini juga menjelaskan mengenai akan keikhlasan kita untuk beribadah. Itu loh. Kalau di sini sudah ditegaskan juga dengan kalimat inna. Inna ini artinya sesungguhnya, sungguh ibadahku, sholatku hanya untuk Allah, gitu ya. Jadi ini sebagai penegasan bahwa kita sebagai makhluk Allah, seluruhnya kita hidup hanya untuk Allah. Lalu yang kedua, Allah juga menyuruh kita untuk la syarikalah, tidak boleh menyekutukan Allah dengan apa? Dengan kita tidak percaya pada hal-hal yang apa? Hal-hal yang selain daripada Allah, seperti syirik, ya, syirik atau musyrik, mempercayai berhala atau bahkan menyembah matahari dan bulan seperti orang-orang zaman dahulu pada zaman jahiliyah. Lalu penjelasan surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 ini surat yang ke-6 dari Al-Qur'an, dan surat ini tergolong ke dalam surat Makkiyah. Nah, artinya apa? Nah, artinya surat ini diturunkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Lalu surat Al-An'am itu artinya binatang ternak. Nah, pada kisahnya bahwa orang zaman dahulu itu biasanya beranggapan bahwa binatang ternak itu digunakan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, itu makanya disebut binatang ternak. Lalu selanjutnya, nah isi kandungan Al-An'am sebagaimana yang tadi. Yang pertama, perintah Allah kepada umatnya untuk berkeyakinan bahwa sholatnya, hidupnya, matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluk Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah dan sebagai hamba Allah, maka kita diharuskan untuk berkeyakinan bahwa sholatnya, seluruh kehidupan kita, seluruh perbuatan kita harus menjadi ibadah
harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan sholat. Kenapa ibadah kita selain sholat? Kita tahu dengan puasa, terus zakat, terus berhaji, ya, dan lain sebagainya. Kalau Allah juga termasuk. Yang kedua itu Allah sebagai Tuhan semesta alam. Di sini setuju ya, Allah sebagai Tuhan semesta alam. Ada yang tidak setuju? Ada yang kata kamu bukan nih? Enggak, iya. Hati-hati. Kalau enggak bisa gaswat. Nah, di sini kita semua setuju ya bahwasanya Allah sebagai Tuhan semesta alam yang dimana patut kita sembah, patut kita taati segala ajarannya. Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu yang ketiga, perintah Allah kepada umat manusia untuk ikhlas dalam beribadah dan beramal. Nah, ketika kita beribadah, gitu ya, mau ibadah apapun itu, puasa, zakat, haji, sholat, nah itu semua harus semata-mata karena Allah. Tidak boleh ada sedikit pun rasa ria, rasa ingin dilihat oleh orang lain. Misalkan, gua mau sholat zuhur nih, ada teman-teman gua pengen sholat zuhur, biar dilihat orang teman-teman. Nah, itu tidak boleh karena itu nanti termasuk ke ria. Nah, di mana ria ini bisa mengurangi nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nantinya yang awalnya harus bernilai ibadah, tapi karena sifat ria kita itu tidak bernilai, tidak berarti apa-apa ibadah kita, seperti itu. Lalu yang keempat, senantiasa beramal soleh dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat hampir sama dengan yang nomor satu, bahwasanya kita selaku umat muslim semua ya sini, semua alhamdulillah, itu harus selalu beramal soleh. Untuk apa? Untuk bekal nanti kita di yaumil hisab, di akhirat nanti. Gitu. Selama kita hidup di dunia ini, kita harus memperbanyak amal, apapun itu, baik amal yang kecil maupun amal yang besar. Amal yang kecil bisa mencontohkan contoh dari amal kecil, Buat baik. ya berbuat baik ke sesama. Terus ada lagi yang mau mencontohkan amalan kecil atau amalan besar? Ada ya? Bersedekah. Nah, bagus. Mungkin contoh kecilnya kita membuang sampah ke tempatnya. Oke ya? Nah, itu contoh hal kecil dalam beramal. Ini tuh sebenarnya selesai bingung. Lalu kita harus menjauhi segala larangan Allah. Nah, ini pada poin 4 ini bisa mengartikan bahwasanya ini ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Begitu. Lalu lanjut ya. Nah, al-bayyinah. Oke, kita akan al-bayyinah. Ayat 5. Berapa ya? Kakak minta kita sama-sama membacakan surat al-bayyinah ini. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Oke. Wa ma umiru, dan tidak aku menyuruh kepadamu. Umiru itu kepada kalian. Asal kata dari amaro yang menyuruh. Umiru ini fi'il amr. Oke. Illa liya'budullaha, kecuali hanya untuk menyembah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di sini sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun biha. Dari kata ya'budun. Mukhlisina, dengan ikhlas, lahuddina
semata-mata hanya untuk agama. Kenapa? Bagaimana? Agama yang lurus. Agama yang maksud dari agama yang lurus itu agama yang tanpa dicampuri adanya syirik. Dan yang kedua ria dan lain sebagainya. Mengapa? Karena kalau misalkan agama ini tercampur dengan yang namanya syirik, percaya selain daripada Allah, maka agama ini akan rusak, ya, karena tercampur dengan adanya syirik dan juga ria, sama halnya ria. Kalau yang yuqimus sholat, kita disuruh untuk mendirikan sholat. Kalau itu zakat, kita harus menunaikan zakat. Wajah dikadil qaimah, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, penjelasan ayat dari Al-Bayyinah merupakan surat yang ke-98. Surat ini terdiri dari 8 ayat. Nah, surat ini tergolong dalam surat Madaniyah, dari mana surat Al-Bayyinah diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Lalu Al-Bayyinah itu bukti yang nyata. Lanjut ya, kita mau ke question yang baru. Nah, isi kandungan surat Al-Bayyinah. Kita bisa sama-sama melihat di layar depan bahwasanya surat Al-Bayyinah menyuruh kita lagi-lagi untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati ajaran Allah dengan lurus. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwasanya kalau lurus ini tidak tercampur dengan ria dan syirik, yang nanti akan mengakibatkan agama kita menjadi kokoh, tidak lurus lagi. Lalu yang kedua, sebagai seorang muslim wajib untuk mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, di sini adakah yang sering melupakan sholat atau melalaikan? Ya, asik. Tapi biasanya subuh ya. Susah. Subuh jam 4 tapi tiba-tiba jatuh ya. Itu subuhnya kalau sholat duha kan ada kunutnya. Nah, itu. Nah, sebaiknya harus kita kurang-kurangi hal tersebut karena sholat merupakan tiang agama dan juga sholat merupakan amal yang paling pertama dihisab nanti di yaumil kiamat. Nah, ibarat kata ini rumah nih. Rumah ini tiang nih ya, ini tiang, ini pantok, pintu, ini pantok, nih, sudah. Nah, ini kalau tiangnya nggak ada nih, nah kalau sholat kita bolong-bolong, apa yang akan terjadi dengan rumah ini? Rubuh kan? Nah, begitu juga dengan sholat. Apabila sholat kita bolong-bolong atau kita tidak melakukan sholat 5 waktu, maka keimanan kita sedikit demi sedikit akan rubuh, gitu ya, akan luntur dari hati kita, yang mana akan membuat keimanan kita semakin menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perintah untuk menunaikan zakat. Nah, zakat itu terbagi menjadi, kalau kita dua aja ya, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu biasa kita lakukan ketika bulan puasa. Zakat mal itu bebas, tergantung juga. Nah, zakat ini ada misal-misalnya tertentu, tapi saya tidak akan menjelaskan secara signifikan karena ini bukan ranah Al-Quran hadis, tapi ranah fikih. Oke? Nah, Al-Quran berguna untuk menyucikan harta, karena di setiap harta kita itu ada milik Allah untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti itu. Lanjut deh. Nah, dari tadi kita berbicara ibadah. Nah, kalau kita melihat secara utuh, ibadah dibedakan menjadi 5 bagian. Ya. Yang pertama, ibadah qauliyah. Ya, ibadah qauliyah. Ada yang bisa mencontohkan ibadah qauliyah? Contoh dari ibadah qauliyah. Nggak ada ya? Nih, contoh ibadah qauliyah itu seperti zikir, baca Al-Quran,
Nah, ini termasuk ke dalam ibadah qauliyah. Lalu selanjutnya ibadah jismiyah. Apa sih ibadah jismiyah? Bukan, ibadah jismiyah itu puasa, ya, sama tolong menolong. Nanti sholat ada di sini, tapi bukan di jismiyah. Lalu yang kedua ibadah maliyah, melibatkan harta. Nah, ya harta itu contohnya seperti apa? Zakat, nah ya, zakat mal maupun zakat fitrah. Nah ini ibadah. Selain zakat ada yang tahu lagi? Sodako, lalu infak. Ini termasuk ke dalam ibadah maliyah. Yang keempat ibadah qauliyah atau jismiyah. Nah ini baru sholat. Nah, karena di dalam itu ada ucapan dan perbuatan gerakannya sholat seperti apa. Kalau yang kelima itu ibadah qauliyah jismiyah dan maliyah, ucapan perbuatan dan harta. Itu contohnya haji. Nah ini kan. Kalau yang ketiga dari cakupannya ibadah di dalam menjadi dua. Yang pertama ibadah amal, yaitu umum. Segala perbuatan yang dilakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk meraih ridho Allah. Nah, ibadah ini juga disebut ibadah ghairul mahiyah. Dan contohnya seperti apa? Seperti tolong menolong, gotong royong, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ibadah khusus, yaitu ibadah yang telah ditetapkan oleh nas tentang kaifiyah. Kaifiyah itu tata cara. Nah, dan pelaksanaannya. Ibadah ini disebut mahiyah. Kalau ini ghairul mahiyah, ini mahiyah. Contohnya apa? Contohnya sholat, zakat, puasa, haji. Nah ini termasuk ke dalam ibadah khusus. Nah di mana ibadah-ibadah ini harus ada tata caranya. Gitu. Jadi kita kalau melihat sholatnya ada tata caranya ya. Seperti takbiratul ihram seperti apa, bacaan seperti apa. Ini maksudnya ke khusus. Oke, yang selanjutnya hadis. Bisa baca sama-sama ya. Tolong sedang mau bacain satu ini. Artinya aja artinya. Oke. Iya artinya aja. Aisyah berkata Rasulullah SAW ketika melakukan sholat maka beliau berdiri kedua kakinya bengkak. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, apa yang mau perbuat sedangkan sama yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni. Lalu beliau menjawab, wahai Aisyah, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini menjelaskan bahwasanya betapa Rasulullah memberikan kita suri tauladan. Kita tahu bahwa Rasulullah itu Nabi yang dimana maksum dosa-dosanya yang sebelumnya dan yang akan datang itu sudah dihapus. Nah, tapi meskipun demikian, tapi tetap melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah karena keibadannya agar apa? Agar banyak bersyukur. Begitu juga kita harus mengurangi daripada nabi kita. Lalu yang terakhir, kita situ bagi 3 derajat. Yang pertama, tidak melihat amal sebagai amal dan tidak mencari imbalan dan amal yang tidak puas terhadap amal. Ketika kita sedang bersedekah, itu harus ikhlas. Jangan mengharapkan, contohnya, gue pengen bersedekah, tapi harus ada feedbacknya, timbal baliknya kepada kita. Nah itu tidak boleh. Dan kita harus Bismillah, sedekah saya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, niatkan dengan ikhlas. Lalu yang kedua, malu terhadap amal sendiri sambil berusaha. Maksudnya apa? Kita malu, amal kita tuh sudah layak apapun kepada Allah. Nah, di samping itu meskipun malu, kita harus sambil berusaha tetap kita melaksanakan yang namanya amal meskipun malu. Jangan karena malu tapi kita berhenti, kan itu kurang baik. Jadi sambil malu tapi kita tetap berusaha agar amal kita bisa layak di sisi Allah. Ketika memberikan amal artinya melakukan amal berdasarkan ilmu agama. Amal tanpa ilmunya itu sama aja bohong. Ya, kita sholat, ibadah, puasa, zakat, tapi kalau tidak tahu ilmunya, sama aja tidak ada nilai ibadahnya. Seperti itu. Jadi segala sesuatu kalau kita ingin beramal harus tahu dasar-dasarnya seperti apa. Selanjutnya, ini mungkin ringkasan saja dari apa yang telah dijelaskan ya. Jadi aku orang yang beribadah. Yang pertama, senantiasa beribadah kepada Allah mentaati ajarannya.
Yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Dia berikan. Selalu menaikkan nafas, selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Tuh. Oke, cukup sekian ya. Nah, ini ada sedikit ini memang kata-kata mutiara lah gitu ya. Ini bisa kalian baca sendiri. Tapi sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ada pertanyaan dari kakak mengenai apa yang pernah kita bahas ya. Oke? Tolong catat ya siapkan. Nanti kakak sebutkan, kalian catat, nanti jawab ya. Nah, yang pertama, berdasarkan segi bentuk, udah terus. Berdasarkan segi bentuk, ibadah terbagi menjadi berapa bagian? Tuh, 1. Ya, sudah. Udah. Yang kedua, secara cakupan kayak tadi ibadah, yang sekarang secara cakupan ibadah itu terbagi menjadi berapa bagian? Ibadah Secara cakupan ibadah itu terbagi menjadi berapa bagian? Secara cakupan ibadah itu menjadi berapa bagian? Oke, soal yang ketiga ya, apa yang dimaksud dengan ibadah? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ini yang berapa yang ketiga? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Yang keempat, yang dimaksud dengan ikhlas, soal nomor 4. Udah ya. Dan terakhir, tolong bacakan surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Iya. Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kalau kasih waktu 3 menit ya untuk menjawabnya. Ya, 192 sampai 163. Sopi gampang-gampang kok soalnya bisa dijawab. Kalau udah semuanya? Oh belum. Gas. Ayat 162 sampai 163. Ayo deh, lu tanya deh. Coba jatuh dulu kemarin ya. Jadi mana pakai mana? Udah belum? Belum ya? Belum ya, nomor 1 kan. Waktunya 2 menit lagi ya. Semangat ya. Gimana?
Bisa 1 menit lagi. Ayo, 1 menit lagi ya. Nanti 10 detik terakhir akan berapa ini? Akan berapa itu dan waktunya sudah habis. Siap-siap jawab. Oke. Setengah menit lagi waktunya. Dua 20 detik lagi. Baik, semangat semua. Gampang apa banyak soalnya. Udah ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Saya nomor 1 siapa yang mau menjawab? Oke, skornya nanti saya kita diriin. Oke, jawabannya apa? Berdasarkan segi bentuk ibadah menjadi berbeda. Satu ibadah kuliah, ibadah ismiyah, ibadah maliyah, ibadah kuliah ismiyah, ibadah kuliah ismiyah. Mantap, bagus. Nomor 2, siapa yang mau menjawab soal 2? Oke, kamu. Ya, 2. Ya, nah itu sebutnya apa tuh? Kan ada 2. Ibadah Aman, sama kosong ya. mahal, kosong. Ibadah umum dan ibadah khusus. Ya, ya. Nomor 3, siapa yang mau menjawab? Nomor 3. Kamu nomor 3. Siapa yang mau menjawab dong? Nomor 3. Ini yang tengah. Nomor 3. Mau menjawab? Saya deh. Oh ya. Ibadah adalah segala perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang tampak, zahir ataupun yang segala apatis. Bagus. Lebih tepatnya ibadah adalah mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya kenapa nggak jawab gue tanya gimana? Udah tahu gimana jawabannya? Oke ya. Mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan itu pengertian dari ibadah. Yang terakhir nih, coba kamu bacakan surat Al-An'am ayat 122 sampai 123. Ya, kencang ya. Nanti hafalin ya surat Al-An'am dan juga Al-Baqarah. Mungkin sudah terjawab semua, karena sudah terjawab semua maka kakak cukupkan sampai sini. Sedikit sebelum kita tutup, kakak akan dulu ulang bahwasanya ikhlas itu segala perbuatan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa adanya campuran hal yang lain seperti apa syirik dan riya. Lalu yang kedua adalah segala sesuatu mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya. Dan juga bentuk-bentuk ibadah itu ada 5: ibadah qauliyah, ibadah ismiyah, dan ibadah maliyah. Dan yang perlu dari campurannya ibadah itu ada 2: ibadah aman dan ibadah kosong. Oke.
Cukup sekian dari kakak. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kita semangat ya. Di sini hafalin ayatnya ya. Terus amalkan kalau bisa, oke? Gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye bye. See you guys. Ya.